Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan coba melihat sektor tambang, yaitu khususnya tambang-tambang logam dari timah dan nikel. Ada TINS, Antam, Inco, dan DKFT. Nah, sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, mana salah satu keuntungan yang didapat bila bergabung di dalam membership ini yaitu mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan dan disertai chart analisa teknikalnya. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Nah, selain itu, nanti akan selalu diberikan update list ya, rekomendasi yang masih di hold beserta support resistennya, lengkap dengan cut loss awal, dan apabila sudah mengalami kenaikan, kita akan berikan juga trailing stop untuk memprotek keuntungan kita. Nah, selain itu, bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham, seperti menanyakan analisa suatu saham yang selain direkomendasikan, boleh ditanyakan. Selain itu, bisa menanyakan update support dan resisten terbaru dari suatu saham, dan juga meminta pendapat bila ingin entry di suatu saham, masuk di harga berapa. Berikut ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk bergabung dalam membership tersebut. Oke, saham pertama kita akan membahas yang meledak hari ini, yaitu timah. Di seiring 2 hari setelah ini harga timah sudah 2 hari naik, dan yang kemarin kenaikannya cukup signifikan ya, sempat naik 5% dan closing di 3%. Ini pagi tadi harga timah langsung gap up dan timah bergerak naik. Di sini dapat kita lihat. Nah, timah break dari resisten 2180 dan juga break dari downtrend channelnya. Di sini dapat kita lihat, ini langsung di break. Volumenya sangat bagus, yaitu volumenya sangat besar. Ini dapat kita lihat, volumenya sangat oke. Jadi memang ketika membreak suatu resisten kuat dan downtrend channel dibutuhkan volume yang besar sehingga confirm. Dan tadi high-nya sudah hampir menyentuh resist berikutnya di 2370. Jadi besok dengan volume yang besar dan sampai malam ini harga timah masih menguat walaupun tipis, yaitu kisaran 0,3 sampai plus 0,5%. Namun ini cukup, besok akan timah ini masih potensi besar untuk lanjut. Nah, bila bisa break tembus resist di 2370 dan bertahan di atasnya, ini ada potensi timah untuk lanjut menguat ke resist berikutnya yang ada di 2670. Nah, akankah biasanya dulu harga timah biasanya hampir sama dengan Antam. Nah, kita akan tunggu akankah
Timah ini akankah dia mengejar ketertinggalan dari harga Antam? Antam yang sudah sekarang menyentuh di kisaran 2.900. Nah, selain itu MACD-nya juga oke ya, dengan pergerakan hari ini yang kenaikannya sangat bagus, volumenya juga besar. Nah, MACD-nya hari ini ikut Golden Cross. Jadi untuk tetap uptrendnya ini strong, nah diharapkan Timah bisa lanjut naik ya di atas 2370. Jadi candlenya cukup besar. Nah nanti yang harus dicermati besok itu, nah di sini kita perhatikan bahwa resist 2370 ini cukup kuat, di mana di area atas 2370 ini supply-nya cukup besar nih ditandakan. Nah di sini dapat kita lihat. Nah di sini dapat kita lihat supply cukup besar. Nah itu kita akan tunggu besok. Akankah ketika Timah menerobos ke atas resist 2370, akankah supply ini masih besar atau tidak? Nah, hati-hati bila ternyata supply-nya masih cukup banyak. Hati-hati akan ada ada rejection lagi. Mungkin candle doji atau semacamnya, atau candle merah. Nah ini harus diwaspadai. Oke, berikutnya kita akan melihat dari garis moving average. Nah, dari formasi moving average-nya di sini dapat kita lihat formasi moving average-nya sangat bullish, di mana 20 masih di atas 50, 100 dan 200. Posisinya sangat bullish. Hari ini oke, kenaikan volume juga besar, masih cukup bagus. Dan dari pergerakan asingnya, hari ini asing kembali masuk cukup lumayan, 20 M, setelah sebelumnya 6 hari asing jualan. Akankah ini menjadi awal tren naik dari Timah lagi? Nah, kita akan tunggu besok penentuannya, yaitu ketika dia mencoba menembus resist 2370. Oke, berikutnya kita akan melihat aneka tambang atau Antam. Nah, di sini polanya hampir sama-sama dia sudah mulai uptrend. Nah, bedanya Timah tadi sudah break downtrend. Nah, Antam belum. Nah, Antam belum downtrend dan hari ini malah tertekan karena dia nggak bisa tembus dari resist 2960. Jadi resist di sini ada dua resist ya, sama seperti di Timah, jadi downtrend channelnya dan juga resisten sendiri. Nah, di Antam resisten 2960 dan juga ada downtrend channel di sini. Nah, Antam belum bisa menembus. Nah, jadi untuk yang sudah punya Antam, selama Antam masih bertahan di atas supportnya di 2780 dan support uptrend channelnya masih terjaga, ini Antam masih ada potensi untuk break. Untuk break tinggal menunggu adanya momentum. Nah, apabila ternyata tidak ada momentum, posisi candlenya ini agak lumayan riskan karena di perbatasan. Nah, bahaya kalau dia sampai turun ke bawah 2780. Nah, ini harus dicermati karena nanti akan begitu tembus ke bawah, ini akan potensi lanjut downtrend lagi. Nah, dari volume juga
kecil sekali, jadi masih penentuan arah, tadi masih belum jelas, istilahnya masih belum jelas. Jadi kalau sudah punya saham Antam di bawah 2780 masih posisinya masih wait and see, karena dari volume juga belum confirm arah Antam ini akan kemana. Namun yang jelas pergerakan Antam 3 hari ini kurang begitu bagus, jadi bisa jadikan tanda untuk kita lebih berhati-hati sambil kita menunggu konfirmasi arah dari Antam. Nah, sedangkan dari MACD-nya sendiri, ini posisinya Antam sudah golden cross, namun 3 hari ini dia tidak bisa tembus resist, jadi naiknya powernya kurang bagus. Nah, ini harus sudah ada 2 sentimen buruk ya. Ini sini volumenya juga tidak ada, teradang di resist, dan di MACD-nya terkesan kenaikannya tanpa tenaga. Nah, berikutnya kita akan lihat secara dari indikator MACD-nya, moving average-nya. Posisinya masih bullish, posisinya ya 20 di atas dan jaraknya jauh. Nah, namun bedanya dengan timah karena 3 hari ini nggak naik, makanya moving average 20-nya agak menurun. Nah, makanya dari itu apabila gagal bertahan di atas support 2780, ini ada potensi memang 20-nya juga ikut turun dan ke depan kurang bagus karena dia akan dead cross ke MA50. Sedangkan dari pergerakan asingnya sendiri, untuk Antam lumayan bagus, karena dari 4 hari terakhir, 3 hari investor asing melakukan net buy, dan net buy-nya besar, jauh dari bandingan tadi seperti timah, dia naik besar, volumenya juga besar, ternyata net buy-nya netnya cuma 20 miliar, dan ini sedangkan di Antam 200 miliar, 77 miliar, dan 50 miliar. Jadi hampir sama dengan di sektor banking masuknya. Dan trennya pun dari Desember, Januari, Februari juga asing juga masuk terus. Oke, berikutnya kita akan melihat Vale Indonesia atau Inco. Nah, bila tadi Antam teradang di resist 2960. Nah, ini Inco juga sama teradang di resist 6350. Nah, bedanya Inco ini sudah keluar dari downtrend channelnya, sama seperti timah sudah keluar. Nah, namun 2 hari terakhir ini kembali drop. Volumenya nggak ada, kecil. Jadi tanpa volume, Inco nggak bisa lewat, nggak bisa tembus resist di 6350 dan pullback. Nah, ini malah membuka peluang untuk rekan-rekan yang sudah jual atau belum punya Inco untuk melakukan buy on weakness. Ada chance Inco ada pullback ya, menguji support di 5950. Nah, selama masih bertahan di atas 5950, koreksinya ini masih tergolong wajar, dan juga volumenya kita lihat koreksinya tanpa disertai volume yang besar, jadi masih cukup oke, apalagi kalau masih bisa bertahan di atas 5960. Dari MACD-nya posisi sudah golden cross, namun dengan gagalnya 2 hari ini lanjut naik, nah naiknya dia tembus 6350, terlihat MACD-nya pun langsung hilang, jadi kenaikannya bisa dibilang masih belum ada power. Jadi terlihat Inco masih kembali bikin ancang-ancang pullback dulu. Kita akan tunggu akankah Inco bisa menembus resist di 6350 ini.
Berikutnya dari moving average juga masih bagus, masih uptrend ya, 20 di atas 50, 50 di 100, dan koreksi yang Januari kemarin koreksinya hanya menguji moving average 50, jadi menandakan trennya masih cukup oke. Jadi tekanan jualnya tidak terlalu besar, karena ada saham di sektor lain yang sampai koreksinya sampai menembus moving average 100 bahkan ke 200-nya. Jadi posisinya Inco ini masih cukup bagus, namun karena kenaikan reboundnya ini kurang oke ya, karena juga terhadang di resist di 6350, moving average 20-nya ikut turun, ikut menurun. Nah, ini hati-hati bila sampai Inco jebol support di 5950 itu akan kurang bagus. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya. Nah, asingnya sendiri di bulan Februari ini asing cenderung jualan ya. Beda dengan Antam tadi ya, asingnya masih agresif masuk di Februari ini. Dari Inco asingnya cenderung keluar ya. Oke, berikutnya kita akan lihat Central Omega Resource atau DKFT. Nah, DKFT ini dapat kita lihat chartnya, pergerakannya jangka pendek sangat bagus. Nih, pergerakannya sangat uptrend, ya, uptrendnya sangat oke. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya juga bagus, volumenya besar. Nah, di sini dapat kita lihat pergerakannya membentuk, koreksinya membentuk pola falling wedge, dan di Februari ini jebol di sini ya, confirm dia di sini jebol, tembus dan langsung menguji resist di sini ya, 208, dan 3 hari ini terlihat pullback. Ini terlihat pullback, ada pullback. Jadi untuk rekan-rekan yang masih hold di harga bawah, masih posisi masih bisa tetap hold. Dan untuk rekan-rekan yang belum punya DKFT, ini ada chance untuk buy weakness di kisaran 175 sampai 185. Nah, kalau di bawah itu DKFT akan keluar dari uptrend jangka pendeknya. Nah, di sini dapat kita lihat 3 hari turun tanpa volume ya di sini ya. Jadi untuk yang belum punya DKFT masih bisa lakukan buy on weakness. Nah, untuk dari MACD sendiri dapat kita lihat kenaikannya cukup bagus tenaganya ya. Dorongannya naik cukup bagus. Berikutnya kita lihat moving average-nya. Moving average-nya tampak jauh berbeda dengan Antam, TIN, dan Inco. Di sini koreksi ya, koreksinya yang Januari kemarin dia sampai menyentuh di moving average jangka panjangnya di EMA 200. Nah, syukurnya berhasil rebound dan pulih, dan langsung tembus semua resist di atasnya, langsung tembus. Di sini yang agak susah, kisaran EMA 100-nya ini agak susah. Menariknya tembus juga. Nah, di sini tembusnya harus selalu dengan volume besar. Nah, dengan volume besar dia kembali up menembus 100, 200, dan sekarang posisinya sudah di atas moving average 50-nya. Nah, di sini titik penting ya untuk DKFT, di mana DKFT harus bisa bertahan di atas 50. Nah, bila bisa bertahan dan rebound dan naik lagi lanjut uptrend, ini posisi moving average di 20-nya dia akan melengkung kembali ke bawah dan bisa golden cross dan bisa kembali rally naik seperti yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini kita lihat DKFT juga menguji 50 koreksi, kemudian dia berhasil naik lagi dan rally naik.
Berikutnya kita lihat pergerakan asingnya. Asingnya sama seperti Inco, kebanyakan dia keluar. Namun ini ada saham-saham yang third liner biasanya tidak terlalu berkorelasi dengan asing. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan IHSG. Ini adalah chart di hari penutupan minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah naik ya, tutup di atas MA20. Nah, ini posisinya minggu lalu masih sideways antara tembus resist atau support. Dan ternyata 2 hari ini IHSG lanjut naik. Ya, lanjut naik menembus resist di 6265. Nah, di sini dia tembus 6265 dengan arah kenaikan. Dia potensi lanjut naik menuju resist berikutnya di 6348 dan di 6516. Jadi secara price action pergerakan dari IHSG masih tergolong cukup oke. Nah, cukup positif dari pergerakannya. Nah, yang sedikit mengkhawatirkan yaitu pergerakan IHSG ini selama kenaikan di Februari ini, yaitu candle-nya kebanyakan kenaikannya kecil-kecil dan nah di sini volumenya dia cenderung turun walaupun harga naik, namun volume dia transaksi cenderung turun. Nah, ini agak mengkhawatirkan karena berarti kenaikannya ini kurang begitu kuat ya, artinya ya. Jadi ada sentimen negatif sedikit, takutnya dia bisa kembali jebol. Nah, untuk selama jadi IHSG masih bertahan di atas 6265, jadi cukup bagus. Walaupun dia kembali turun dan selama masih dia bertahan di atas 6152 masih cukup oke. Nah, kalau sudah nanti ternyata dia turun di bawah 6152, nah ini mulai waspada. Dan titik penting terakhir yang harus dijaga yaitu di 5960 ini. Kalau ini kembali ditembus berarti siap-siap kita menghadapi tekanan jual yang besar lagi seperti di akhir Januari. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.